Kita sering banget ya mikirin energi dari minyak yang kita bor atau batu bara yang kita gali. Tapi gimana kalau sumber energi terbesar di dunia itu bukan sesuatu yang harus kita cari-cari? Gimana kalau kita sebenarnya udah berdiri tepat di atasnya? Sebuah kekuatan raksasa yang datang dari inti planet kita sendiri. Coba deh bayangin sejenak, ada baterai seukuran planet, selalu nyala dan gak akan pernah habis. Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini bukan fiksi. Ini adalah cara termudah untuk memahami kekuatan luar biasa dari energi panas bumi. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan mulai dengan memahami apa sih sebenarnya kekuatan tersembunyi yang udah jadi mesin penggerak planet kita selama miliaran tahun ini. Jadi, apa itu energi panas bumi? Atau geothermal? Gampangnya gini, itu adalah panas dari dalam bumi. Ini bukan energi yang harus kita bikin dengan bakar-bakaran sesuatu. Ini energi yang emang udah ada dari sananya, tersimpan rapi tepat di bawah permukaan. Tapi, panas segede itu datangnya dari mana ya? Ternyata ada 3 sumber utamanya. Pertama, itu adalah sisa-sisa panas dari miliaran tahun lalu pas planet kita baru terbentuk. Kedua, panas yang terus-menerus muncul dari peluruhan unsur radioaktif alami di inti bumi. Dan ketiga, yang paling gampang kita bayangin, panas dari magma cair yang berada tepat di bawah kerak bumi. Jadi, kita punya sumber panas raksasa. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita ngubah panas ini jadi sesuatu yang bisa nyalain lampu di rumah kita? Nah, ayo kita lihat cara kerja mesin seukuran planet ini. Prosesnya itu sebenarnya elegan banget dan alami loh. Jadi gini, air itu meresap jauh ke dalam tanah, di bawah sana air dipanaskan oleh panas bumi sampai jadi uap yang tekanannya tinggi banget. Nah, uap panas inilah yang kemudian melesat naik ke permukaan. Dan kekuatan dahsyat dari uap inilah yang kita manfaatkan buat muterin turbin yang kemudian ngegerakin generator buat menghasilkan listrik. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling membedakan panas bumi dari sumber energi terbarukan lainnya. Inilah alasan kenapa dia dapat julukan energi yang tidak pernah tidur. Dan ini adalah poin yang super penting. Kita sering banget dengar istilah energi bersih, dan kita mikir semuanya sama aja. Padahal, ada perbedaan yang fundamental banget dalam cara mereka menghasilkan daya. Di satu sisi, ada yang namanya daya intermiten. Contohnya kayak tenaga surya dan angin. Mereka hebat, tapi sangat bergantung sama cuaca. Di sisi lain, ada daya beban dasar atau base load. Ini sumber energi yang stabil dan bisa diandelin 24/7. Panas bumi, barengan sama nuklir, adalah jagoan utama di kategori ini. Mereka inilah fondasi dari jaringan listrik kita. Jadi, inilah keunggulan utamanya. Panas bumi itu menghasilkan listrik secara konstan, siang, malam, hujan, atau cerah, nggak butuh bahan bakar, emisinya rendah, dan nggak makan banyak tempat. Inilah yang bikin dia jadi sumber energi yang begitu andal. Dia beneran nggak pernah tidur. Eits, tapi jangan salah, kekuatan panas bumi itu nggak berhenti cuma buat bikin listrik aja loh. Energi ini tuh serbaguna banget dan dipakai di seluruh dunia buat berbagai hal yang luar biasa. Nggak heran sih, negara-negara yang paling banyak memanfaatkannya itu ada di sepanjang jalur cincin api Pasifik. Dan yang menarik, Indonesia diperkirakan punya sekitar 40% dari total potensi panas bumi di seluruh dunia. Potensi yang luar biasa besar. Contohnya di negara kayak Islandia, mereka menyalurkan air panas langsung dari bawah tanah, buat manasin hampir setiap bangunan. Ini adalah sistem pemanas listrik yang energinya datang langsung dari planet ini. Bahkan buat pertanian juga bisa. Panas bumi dipakai buat menasin rumah kaca, yang artinya kita bisa nanam makanan segar sepanjang tahun, bahkan pas lagi musim dingin sekalipun. Panas yang sama juga bisa dipakai buat mengeringkan hasil panen. Dan jangkauannya sampai ke industri. Coba bayangin proses kayak pasteurisasi susu atau pengeringan kayu yang butuh panas konstan. Nah, panas bumi bisa menyediakan sumber panas yang bersih dan andal buat semua operasi ini. Jadi bisa ngurangin ketergantungan sama bahan bakar fosil. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Saat dunia mulai beralih ke energi yang lebih bersih, kira-kira peran apa yang bakal dimainkan oleh kekuatan yang stabil dan tersembunyi ini? Ini mungkin pertanyaan paling krusial buat masa depan energi kita. Kita bisa pasang jutaan panel surya dan ribuan turbin angin, tapi kita tetap butuh jawaban untuk pertanyaan ini, apa yang bakal ngejaga lampu tetap nyala pas matahari terbenam dan angin berhenti berhembus? Dan kalimat di slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Matahari dan angin itu menyediakan daya, tapi panas bumi menyediakan kepastian. Dia adalah fondasi stabil yang memungkinkan seluruh sistem energi terbarukan bisa bekerja dengan andal.
Jadi, saat kita merancang jaringan energi untuk generasi mendatang, kita harus bertanya pada diri sendiri, seberapa besar kita akan mengandalkan energi yang tidak pernah tidur ini? Peran apa yang akan kita berikan pada si baterai raksasa yang ada tepat di bawah kaki kita?